Memberikan ASI eksklusif untuk sang buah hati selama 2 tahun pastinya impian semua ibu di Indonesia maupun di dunia, ya nggak sih? Tapi nggak semuanya bisa karena perjuangannya luar biasa. Begitu juga perjuangan dari seorang Kartika Putri dan Cikita Medi. Mau tahu kayak gimana? Ini dia. Kalisa sampai hari ini gak punya rasa cemburu sama adiknya, bahkan disayang, diciumin, dipelukin, ngomong. Jadi adiknya punya apa aja, oh iya. Biasanya kan kalau sama kakaknya kan, wah, dia punya Kalisa. Tapi sama ini gak bisa. Masya Allah juga kita kaget sih, Kalisa dewasa banget. Benar-benar kayak tidur yang biasanya nggak pernah lepas dari ketek aku. Pada saat aku udah mulai nyusuin segala macam, Kalisa justru toleransinya besar banget. Dia yang bisa tidur sendiri, tiba-tiba kita kaget. Tiba-tiba bangun tidur, kita pikir yang biasanya suka nangis, cranky, ini bangun tidur langsung cium aku, cium babynya, cium abahnya. Kalisa ke depan dulu ya ibu, gitu, bye bye baby, gitu. Jadi dia nggak sama sekali nganggep adiknya itu saingannya, malah dia nganggep itu memang adiknya dia, kayak kakak-kakaknya memperlakukan dia. Makanya alhamdulillahnya karena kakak-kakaknya itu memperlakukan dia sangat baik, sehingga dia gunain itu juga ke adiknya gitu. Jadi alhamdulillahnya memudahkan kita banget ya. Jadi akunya alhamdulillah, cuman ya masalahnya itu aja sih, paling kalau ibu menyusui baru lahir ya Bib ya, ujiannya lebih. Jadi ujian menyusui ya. Masalah yang paling besar sekarang ini adalah bengkak, sakit, iya, terus kemarin menyusui ya. Kemarin juga sempat demam, meriang. Iya, meriang apa. Jadi ujiannya sebenarnya ujian normal aja, makanya buat semua ibu-ibu yang menyusui semangat, karena memang kalau kata Habib itu apa Bib? Pahala yang besar yang Allah berikan dan nikmatin nyusuinnya, sakitnya karena penggugur dosa. Jadi kalau mau gugurin dosa, ayo nyusuin anaknya. Tapi jangan nyusuin yang udah gede juga. Anak yang udah gede maksudnya. Jadi Habib tuh setiap kali aku udah mulai nyerah gitu, kayak aduh ini banget, Habib selalu bilang itu setiap tetesnya mengalir tuh pahala gitu, sakitnya penggugur dosa. Ya udah, jadi penyemangat aku untuk mengasihi kayak Kalisa sampai 2 tahun insya Allah ya dari Habibnya gitu, karena lumayan kayak baru lagi gitu. Setiap anak punya cerita yang berbeda-beda ternyata. Sebenarnya gini, hormon ibu hamil, ibu melahirkan ya, aku lagi menyusui, bingung mau ngapain, pumping kan, akhirnya buka handphone. Lalu aku photoshoot berdua sama Kalisa, Habib pun gak ikut gitu. Emang permintaan fotografernya bilang, ya namanya kita disponsori ya, jadi mereka yang ngatur, boleh gak fotonya sama Kalisa aja. Tiba-tiba keluarlah netizen julid yang kok Sajid Syatir nggak pernah diajak gitu. ASI atau ASI eksklusif? Aku ASI 2 tahun eksklusif, tapi kemarin ada sih jujur ya, kayak sempet mandek gitu. Karena sempet mandek dan kebutuhan susu anak cowok itu kan kadang-kadang suka dia nyusu mulu kan, ya udah aku kasih support. Tapi ya aku nggak ngerasa bete atau ngerasa kecewa kayak misalnya, ih kamu kalau lahirnya sesar atau normal lah ibu banget tuh, ada yang kayak gitu. Aku nggak denger, bodo amat gitu kan, bukan dia yang biayain. Toh juga anak aku tumbuh sehat sekarang juga itu semua gara-gara aku dan keluargaku, dan ada kayak suami aku juga yang benar-benar kayak misalnya aku mau pumping terus aku tuh nggak sampai begadang loh gengs. Jadi kayak nanti aku nampung jam 7 jam 8 aku pumping dapat 250 mili, ntar suami aku ngasih jam 1-nya gitu. Dia dia defrost dari es gitu kan, terus abis itu nanti lama-lama dia minum aja gitu. Ini sempat mandek karena stres. Ada itu nggak konsultasi ke dokter? Ada, aku punya apa sih namanya bagian laktasi, sampai pijit juga, ada pijit khusus laktasi. Terus aku temuin dokternya, tapi dokternya itu kayak bilang, ibu jangan stres, ibu kalau mau makan aja kayak gitu. Terus kemarin itu kan aku sempet dibully sama ibu-ibu, Cikita gendut ya sekarang, terus kayak
ngap banget sih, bulat gitu. Oh itu sempet, jadi walaupun aku bilang nggak apa-apa lah namanya anak pertama, cuman waktu itu aku sempet pumping, terus tiba-tiba kok hasilnya sedikit ya. Oh ternyata gara-gara waktu itu aku ngurangin karbo karena kemakan sama omongan teman-teman yang ngata-ngatain gitu. Terus akhirnya nggak sampai 2 hari suami aku kayak nguatin aku lagi, ya gini ya, udah oke sekarang aku beli support dulu, kamu coba tetap pumping. Dan kebetulan aku beli semua merek pumping dari yang murah sampai yang mahal, sampai suami aku tuh kayak ini kenapa merek pumping banyak banget sih gitu. Cuman ternyata bukan dari merek pumpingnya sebenarnya, otak kita yang bener dulu. Kalau otak kita benar, fisiknya oke, udah air ASI itu keluar sendiri, jadi lancar. Terus habis itu aku pijit, terus habis itu ya banyak doa malam. Nah akhirnya pas waktu aku kena body shaming, mom shaming, itu akhirnya ada satu psikolog dari spesialis dokter anakku, obgynku, itu buat ngawalin aku. Jadi aku masih ke rumah sakit, ngobrol-ngobrol. Terus tiba-tiba aku ketemu seminar-seminar yang isinya ibu-ibu yang punya anak. Udah dari situ otak aku benar. Jadi pokoknya aku tuh gak mau stres. Misalnya kita kena baby blues, jangan sampai sebulan, 2 hari aja cukup. Kalau mau nangis, nangis aja. Tapi jangan sampai anaknya bingung kayak ngeliat mommy kayak gitu. Akhirnya Javier itu sebenarnya kalau aku hitung-hitung ya, dia benar-benar ASI full itu di 8 bulan. 2 tahun itu dicampur-campur, tapi ASINya masih berproduksi. Justru pada saat aku udah ngebenerin pola pikir aku, udah masih bisa produksi ASINya sampai 2 tahun 2 bulan. Sekarang udah lepas karena dia udah 4 tahun. Tuh ya kan, perjuangannya memang gak mudah, tapi udah dikasih tipsnya. Jadi kalau mereka bisa, Anda juga insya Allah pasti bisa. Oke, kalau gitu langsung aja kita loncat ya ke yang asik berikutnya dari selebriti Indonesia. Tapi sebentar, kami berjeda dengan yang berikut ini.